Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa di dalam seri renungan harian Rabu 22 November 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang akan menguasai hati dan pikiran kita untuk melakukan setiap pekerjaan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah kami, pencipta dan pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu. Kami masih boleh menghirup udara segar di pagi ini. Tuhan, kami mau berserah kepadamu untuk setiap pekerjaan yang akan kami lakukan. Datanglah menganugerahi kami Tuhan melalui firman-Mu, agar kami bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan hari ini ialah dari Psalmen 109 ayat 26, Mazmur 109 ayat 26. Beginilah firman Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Sayuru pimaahu ale Jehovah dewataku, saitu pahi maahu hobartu asini roham. Demikian firman Tuhan. Kalau kita membaca dari awal ayat 1, kita akan melihat judul firman Tuhan ini dengan kalimat doa seorang yang kena fitnah, atau di dalam bahasa Batak, tangiang maradopon musuh. Penderitaan seringkali dijadikan alasan untuk tidak beriman dan bahkan menolak keberadaan Allah. Apalagi kalau kita baca di dalam firman Tuhan ini, situasi keadaan seorang pemazmur. Ia sedang dianiaya, bahkan difitnah dan dituduh. Itu sebabnya yang menjadi pertanyaan pergumulan bagi kita. Kalau berada di dalam situasi ini, bagaimana kita merespon pihak yang darinya datang kejahatan yang membuat kita menderita? Atau lebih dalam lagi, bagaimana kita sebagai orang beriman merespon orang-orang yang memfitnah, menganiaya, dan menuduh kita dengan berbagai-bagai kejahatan? Maka inilah yang harus kita lakukan. Pemazmur berdoa. Setiap orang yang dianiaya dan difitnah pun harus berdoa begini. Pemazmur betul-betul menempatkan dirinya sebagai tanggung jawab Allah yang memelihara dan yang setia pada perjanjiannya. Ia menegaskan permohonannya dan klaimnya atas nama Allah dan kasih setianya. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Tentu ini menerangkan bahwa pemazmur tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi berfokus pada kemuliaan Allah. Memang doanya ini terkesan penuh penghukuman kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Namun sekali lagi ini merupakan ungkapan ketidaksenangannya atas ketidakadilan
juga ungkapan percayanya bahwa Allah tidak akan berdiam diri dengan kejahatan. Maka saudara-saudaraku, marilah seperti ajaran firman Tuhan ini, janganlah menutup mata terhadap kejahatan. Juga janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, apalagi membalas kebaikan dengan kejahatan. Karena sekali lagi, ada hakim yang benar-benar tahu apa balasan yang tepat untuk orang-orang yang seperti itu. Tetaplah kuat, saudara-saudaraku, di dalam setiap pergumulan hidupmu. Serahkan pada Tuhan, karena Ia senantiasa menolong dan menyelamatkan. Amin, kita berdoa. Kami berseru kepadamu Tuhan, agar kiranya kami benar-benar menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Tetaplah bersama-sama dengan kami Tuhan. Jika kami dianiaya, difitnah dan dituduh, agar kami tahu hanya kepadamu sajalah kami berserah, agar kami penuh percaya bahwa Engkaulah yang akan melakukan pembalasan yang tepat di waktu yang tepat juga. Oleh sebab itu Tuhan, kuasailah hidup kami, agar pekerjaan kami, perlakuan kami mencerminkan iman kami yang benar-benar berserah kepadamu saja. Di dalam Kristus kami memohon. Amin.